Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah mutafaddili ala ibadihi bi anwa'in ni'am yakhtassu bi rahmatihi man yasha'u wallahu dzul fadlil 'azim. Ahmaduhu hamdan yaliqu bi karimi wajhihi wa 'azimi sultanihi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Yang kami hormati pengurus Masjid Nurul Huda, alim ulama, cerdik pandai, Bapak RW, Bapak RT, dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam yang ke-26 ini masih Allah izinkan kita untuk hadir di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baitul min buyutillahi azza wa jalla. Tentu tidaklah ada daya dan upaya kita untuk hadir di sini melainkan atas karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih dipertemukan di bulan suci Ramadan, yang mana Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu sebelum kita memasuki bulan Ramadan, 2 bulan sebelumnya bahkan kita senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Dan inilah jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diizinkan untuk memasuki bulan Ramadan, bahkan kita sudah berada di akhir daripada bulan Ramadan. Ada perkataan atau pepatah Arab yang mengatakan, ketika seseorang memasuki setengah dari bulan Ramadan, maka ia mengatakan zahaba nisfu Ramadan wa nisfuhu zahab. Zahaba nisfu Ramadan wa nisfuhu zahab. Telah pergi bulan Ramadan, telah pergi setengah bulan Ramadan, dan setengahnya adalah emas. Ya, zahab yang pertama artinya pergi, ya, sebulannya setengah bulan Ramadan pertama telah pergi, dan kemudian setengahnya lagi adalah emas. Maka Bapak Ibu sekalian, kita sekarang berada di masa-masa emas bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keistiqamahan sehingga sampai akhir bulan Ramadan nanti kita tetap berada di saf-saf salat kita, senantiasa lidah-lidah kita bahasahi dengan ayat-ayat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata para ulama, ada 2 cara. Syukur naw'an. Syukur itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah syukur bil lisan, bersyukur dengan lisan kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah syukur bil jawarih, itu bersyukur dengan segenap anggota badan kita. Kita gunakan segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika kita wujudkan rasa syukur kita dalam perbuatan kita, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat tersebut. Seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la azidannakum. Ini la azidannakum ini Pak, ini luar biasa. Kalau dalam bahasa Arab kita ada menggunakan namanya harf taukid, yang ada huruf yang digunakan untuk menekankan suatu perkataan. Maka dikata la azidannakum, ya, ada 2 penekanan. Ada huruf lam di awal, dan kemudian ada nun tasydid setelah kata kerja. La azid dan lakum, sungguh-sungguh akan aku tambah
bagi kalian nikmatku. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, ya rabbal alamin. Salawat berserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para tabi'in, para tabi'at tabi'in, dan kepada kita semua selaku umatnya. Dan kita semua berdoa semoga kita semua nanti menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibangga-banggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nantinya, dan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan tentu saja Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada hari ini adalah hanya mengulang kembali sebuah hadis yang sangat masyhur. Bunyinya adalah sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Al-imamul 'adil wa syabun nasha'a bi'ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid ورجلان تحبا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berada di alam dunia. Setelah kita selesai dari alam ini, nantinya kita akan berpindah ke alam selanjutnya yang dinamakan dengan alam barzakh. Kemudian nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ayyuhan nas innakum tuhsyaruna ila Allahi hufatan uratan ghurla, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Wahai manusia, wahai sekalian manusia, sesungguhnya nanti kalian akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak beralaskan kaki dan tidak ada sehelai pun benang di tubuh kalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana keadaan kita nanti? Maka nanti pada hari dikumpulkannya umat manusia di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala akan dekatkan matahari sedekat 1 mil saja. Seperti dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tudna asy-syamsu yawmal qiyamati min al-khalqi hatta takuna kamiqdari mil." Akan didekatkan matahari nanti pada hari kiamat dari makhluk yang mana jaraknya dari mereka hanya 1 mil saja. Kira-kira 1 mil berapa kilo? 1 mil itu sekitar 1,6 kilo. Baik, 1,6 kilo. Sekarang aja kita di dunia ini jarak matahari mungkin jutaan kilometer jaraknya, mungkin 149 juta kilometer. Tapi panasnya luar biasa, Pak. Kita siang-siang kalau keluar naik motor mungkin tangan terbakar katanya. Dan di rumah-rumah kita kalaulah tidak ada kipas angin, tidak ada AC, panasnya luar biasa. Nah, nanti keadaan kita ya, di padang mahsyar jaraknya hanya 1 mil saja. Maka keadaan manusia pada saat itu bermacam-macam. Ada yang terendam oleh keringatnya sebatas mata kaki, ada juga yang terendam selutut, sedada, bahkan ada yang hampir tenggelam oleh keringatnya sendiri. Dan tentu semua ini tergantung kepada amalan masing-masing. Lalu bagaimana cara kita bisa merasakan kenyamanan, ketenangan ketika nanti matahari hanya jaraknya 1 mil dari kita di padang mahsyar? Maka dalam sebuah hadis yang tadi kita sampaikan bahwasanya ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala.
di mana pada hari itu tidak ada naungan, tidak ada pertolongan, tidak ada lindungan, tidak ada payung kecuali payung naungan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Mungkin kita tidak ambil semuanya karena 7 kebanyakan. Mungkin nanti waktunya tidak cukup. Yang pertama, dalam hadis ini, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan Bapak Ibu yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari di mana tidak ada naungan, tidak ada pertolongan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja? Yang pertama, Al-Imam Al-Adil. Al-Imam Al-Adil. Yang pertama adalah seorang pemimpin yang adil. Maka imam adalah seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanggung jawab untuk memimpin suatu kelompok, suatu golongan, suatu kaum. Kemudian al-adil, ya, yang adil, yang melaksanakan amanahnya dengan seadil-adilnya. Maka seorang imam, seorang pemimpin yang diberikan amanah, kemudian dia menjalankan amanahnya dengan sebaik-baiknya, maka nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kata al-imam atau pemimpin dalam hadis ini sifatnya adalah luas sekali, am. Maka segala pemimpin, baik dari level terendah sampai yang paling tinggi, maka dia memiliki 2 kemungkinan dengan kepemimpinannya. Mulai dari pemimpin suatu negara misalkan, pemimpin suatu provinsi, pemimpin suatu kota atau kabupaten, pemimpin suatu kecamatan, pemimpin suatu kelurahan, pemimpin suatu instansi, bahkan pemimpin suatu keluarga. Semua kita adalah pemimpin. Karena kata Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Sesungguhnya kalian semua adalah pemimpin dan kalian semua akan ditanya atas kepemimpinan kalian. Maka seorang pemimpin ada 2 kemungkinan ya Pak. Yang pertama, kepemimpinannya, amanahnya, kekuasaannya bisa membawa dia kepada kehancuran. Bila mana seorang pemimpin menggunakan kekuasaannya justru untuk menzalimi orang lain, bahkan menggunakan kekuasaannya untuk merugikan orang lain, menggunakan kekuasaannya untuk menyakiti orang lain, maka kepemimpinannya ini justru nanti akan menjerumuskan dia ke dalam jurang kehancuran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, ketika seseorang pemimpin menggunakan kepemimpinannya, bagaimanapun level kepemimpinannya, dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya, sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, sesuai koridor yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, maka kepemimpinan itu akan membawa ia kepada kebenaran, membawa ia kepada naungan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika di padang mahsyar, di saat orang lain merasa kepanasan dengan matahari yang begitu dekatnya, yang membakar tubuh manusia, akan tetapi dengan amanahnya, dengan tanggung jawabnya yang luar biasa, dengan keadilannya di dunia sebagai seorang pemimpin, maka nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, al-imamu al-adil. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah syabun nasya'a bi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kesempatan yang luar biasa nih Pak. Ya, kita semua kan masih muda ya Pak. Maka di saat kebanyakan pemuda justru condong kepada kemaksiatan, kemudian coba ini, coba itu, mencari jati diri, mencoba banyak sekali kejahatan-kejahatan. Akan tetapi ketika seorang pemuda mengekang hawa nafsunya, ia justru mengalihkan keinginan-keinginannya untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan dia justru beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyibukkan hari-harinya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rangkaian ibadah-ibadah, maka ia nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dikatakan afna syababahu wa nasyatahu fi ibadatillah, yang menghabiskan masa mudanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang pemuda itu Bapak Ibu sekalian menjadi penting karena ya anak-anak sekalian, nanti kalianlah yang nanti akan melanjutkan estafet perjuangan bapak-bapak yang ada di sini ya. Karena di pepatah Arab disebutkan syubbanul yaum rijalul ghad, bahwa pemuda sekarang ya adalah ya, orang-orang besar yang akan datang. Mungkin sekarang yang mengisi kursi-kursi ya, kursi ya, di wali kota, di gubernur, di ya, CEO perusahaan-perusahaan adalah orang-orang tua. Tapi nanti beberapa tahun kemudian, ya, 10 tahun, 20 tahun ke depan, yang mengisi kursi-kursi itu adalah para pemuda. Maka gunakanlah masa muda dengan sebaik-baiknya, sehingga dengan itu nanti kita semua mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita nanti mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari panasnya matahari yang didekatkan oleh Allah sedekat 1 mil saja. Maka pemuda yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah, itulah nanti yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah Al-Kahfi dikatakan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sungguhnya mereka adalah ya, pemuda-pemuda yang beriman, dan mereka lah yang akan kami berikan petunjuk. Mungkin ini saja Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkat saja, 2 saja. Ya, di antara 2 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada yang ketiga, itu ada ya, seorang laki-laki atau ya, seorang laki-laki yang bersedekah secara diam-diam, bahkan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Golongan yang lain adalah seorang laki-laki yang diajak oleh perempuan yang memiliki kecantikan dan kekayaan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi yang mengatakan inni akhafu, aku takut kepada Allah. Kemudian yang terakhir adalah seorang laki-laki, seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendirian sehingga mengalirlah air matanya. Ini adalah 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Bapak Ibu sekalian, kita sekarang berada di 10 malam terakhir, malam yang luar biasa, malam yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu malamnya adalah malam Lailatul Qadar. Kita ketahui semuanya bahwa malam ini lebih baik daripada 1000 bulan, 80 tahun namanya. Kita saja mungkin tidak yakin kita bisa hidup selama 80 tahun. Namun apabila kita menghidupkan malam ini, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang luar biasa, seakan-akan kita berada atau beribadah selama 1000 bulan. Maka kita maksimalkan segala potensi kita yang ada, kita maksimalkan segala tenaga kita manfaatkan waktu kita yang tinggal sedikit ini untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun. Kita salat, kita basahi lidah kita dengan zikir, Al-Qur'an, yang belum khatam Al-Qur'annya kita khatamkan, yang mungkin salat tahajudnya masih kurang kita tingkatkan, yang duhanya masih kurang kita tingkatkan, sehingga nanti kita di akhir Ramadan, kita keluar dari bulan Ramadan betul-betul mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja Bapak Ibu sekalian dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.